Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, bagi pasangan suami istri yang tengah membina hidup berkeluarga, tentu berharap mendapati keturunan yang saleh yang dapat meneruskan visi dan misi kehidupan berkeluarga serta membawa bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menghimpun kehidupan yang lebih kekal abadi dalam rahmat Allah di surga. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa isyarat berupa amalan-amalan yang ditunjukkan baik para nabi ataupun rasul, yang dengan itu memberikan satu pembelajaran kepada kita untuk mendawamkan amalan dimaksud, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan berkenan menganugerahkan keturunan seperti yang kita mohonkan kepadanya. Pertama, ada di Quran surah Nuh, surah ke-71 dengan namanya Nuh, di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yumdidkum bi amwalin wabadina." Di ayat ini ada satu hal yang sangat menarik ketika Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berevaluasi, memperbaiki diri. Lalu beliau berkata, "Fakultu, aku katakan kepada umatku, ya Allah, istaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, evaluasi diri kalian. Dalam arti istighfar di sini, kata sementara pakar tafsir seperti Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir mengatakan, aminu birabbikum. Istighfar di sini berarti berimanlah kepada Allah Rabbu, Tuhan yang memberikan kehidupan, memberikan perawatan, kecukupan, kebutuhan. Sedangkan bagi orang yang telah beriman, tentunya kalimat istighfar adalah ajakan, himbauan, sekaligus arahan untuk mengoreksi diri, mengevaluasi, dan membangun kedekatan yang lebih dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu semua berhasil meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta inilah yang menjadikan segala pemberian Allah mudah dianugerahkan kepada hambanya. Rumus ini boleh jadi kita dapati di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31 itu. Ketika Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian hamba-hamba Allah serius mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan cinta itu dengan cara mengikuti aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalan-jalan Nabi, ikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah, baik dalam rangka beribadah kepada Allah ataupun tata kelola kehidupan dalam konteks muamalah, yang semua itu pun dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, maka Anda akan berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka pemberian pertamanya di rumus ayat ini, wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka yang pertama Allah anugerahkan adalah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita membuat persamaan dari ayat ini, cinta itu sama dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberi pengertian terbalik, pemahaman terbaliknya, cinta sama dengan ampunan Allah. Artinya, orang-orang yang mendapatkan cinta Allah mendapatkan ampunan Allah. Pengertian terbaliknya dari rumus ini, jika ingin mendapatkan cinta Allah, maka di antara rumus cepatnya segera meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampunan itu dalam bahasa yang singkat disebut dengan istighfar. Istighfar. Maka bagi orang-orang yang telah beriman pun, evaluasi diri, mengoreksi diri,
menjauhkan dari perbuatan maksiat yang kadang kita tidak sadari untuk mendekat kepada Allah dengan beristighfar. Itu bukan sekedar membersihkan diri kita, hati kita, kebeningan jiwa kita. Lebih dari itu, berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau sudah cinta pada seorang hamba, maka yang diberikan pertama kali mengampuni dosanya. Sekali lagi, mafhum mukhalafah, pengertian atau pemahaman terbaliknya dari situ. Jika ingin mendapati cinta Allah, maka perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun itulah disebut dengan istighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum. Kembali ke surah Nuh. Maka aku berkata, ya Allah, kepada umatku. Dalam konteks ini, sekali lagi, Nabi Nuh mengajak kepada umatnya yang belum beriman. Aminu birabbikum. Berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Bagi orang beriman, makna istighfar, perbanyak kalimat secara singkat, astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim, wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Secara singkat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka, apa yang terjadi ketika orang-orang mau mendekat kepada Allah dengan istighfar? Yang belum beriman dia beriman, yang telah beriman dia istighfar. Yursilis samaa 'alaikum bidrara. Maka Allah akan berkenan menurunkan hujan yang sangat deras, yang sangat berlimpah dari langit. Memang konteks pada saat itu umat Nabi Nuh itu rata-rata petani, ya, dan sangat berharap ada aliran hujan yang bisa membasahi pertanian mereka, lahan mereka, sehingga memudahkan mereka untuk panen. Ya, tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah itu, kesan yang bisa diambil itu tidak harus dikhususkan kepada sebab, tapi melihat kepada keumuman katanya. Artinya, hujan itu rahmat. Hujan itu anugerah. Maka boleh jadi sesuai dengan keadaan masing-masing orang ya. Jika pada saat itu petani dimudahkan untuk panen, mungkin Anda yang bekerja dimudahkan pekerjaan. Ya, karena itu orang-orang yang rajin istighfar mudah mendapatkan nikmat Allah, mudah mendapatkan rezeki dari Allah, dimudahkan dalam konteks beraktivitas bekerja sepanjang istighfar itu dilakukan dengan penuh keimanan. Yursilis samaa 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ini poin kita. Dan Allah akan berkenan menganugerahkan kepada Anda. Allah berkenan menganugerahkan kepada Anda biamwalin, dengan limpahan harta benda, wabanina, dan keturunan. Jadi ada korelasi antara istighfar dengan keturunan. Ada korelasi antara istighfar dengan harta benda, ada korelasi antara istighfar dengan kemudahan beraktivitas dalam meraih nikmat yang kita dambakan. Jadi berusaha untuk beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahalazim, atau sekedar astagfirullah, astagfirullah. Kalau dirutinkan dan dilakukan dengan iman, bukan sekedar tulisan, dengan penuh keyakinan, maka kita akan melihat bagaimana hal itu terjadi. Janji Allah akan dipenuhi. Kapan waktu istighfar terbaik? Setiap waktu menjadi baik. Setelah sholat, Nabi mengajarkan istighfar. Selesai, salam, kanan, kiri, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau kita ingin lebih panjang, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, ada lagi yang lebih spesial. Anda bisa lakukan ini di penghujung malam. Ya, di waktu sahar namanya. Jamaknya disebut dengan ashar. Di Al-Quran surah ketiga, Ali Imran, di ayat yang ke-17, Allah mengistimewakan 5 golongan utama. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirina, orang-orang sabar. Was-sadiqina, orang-orang yang jujur, yang membenarkan risalah dan mengamalkannya. Wal-qanitina, orang-orang yang khusyuk, konsisten menjaga waktu-waktu ibadah dengan baik. Wal-munfiqina, orang-orang yang gemar berinfak. Wal-mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang rajin istighfar di waktu sahar. Waktu sahar itu waktu singkat menjelang subuh. Jadi kalau subuh jam 4.20, ya kurang lebih dari jam 4 lewat 10 istighfar, istighfar, istighfar. Setelah istighfar itu minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan keturunan. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri menjalani kehidupan. Anugerahkan keturunan yang bisa mewarisi risalah-risalah kehidupan untuk mengabdi kepadamu. Cari bekal yang terbaik. Demikian ditegaskan di Quran surah ke-51, Al-Dhariyat, di ayat ke-18.
wabil ashari hum yastaghfirun. Ada di antara orang-orang takwa itu yang punya kebiasaan amalan selalu berusaha beristighfar di waktu sahar. Ya, jadi kalau Anda bertanya kapan waktu terbaik pasca sholat, dan lebih spesifiknya setelah sholat tahajud di akhir sepertiga malam menjelang subuh, istighfar. Setelah itu maka berdoalah seperti Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian yang keduanya kita berpindah ayat ke Quran surah ke-21 Al-Anbiya di ayat yang ke-89 sampai dengan ayat 90. Wa Zakaria idh nada rabbahu Rabbi la tadharni farda. Rabbi la tadharni farda. Ini kalimatnya sangat menarik, sangat menyentuh. Dan ingatlah kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah sepuh, punya istri namanya Elisabeth, atau di bahasa Latin dikenal dengan Elizabeth. Elizabeth ini saudarinya Hannah. Hannah ini istrinya Imran. Ya, Imran dengan Hannah punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa alaihissalam. Nabi Zakaria menikah dengan Elisabeth atau Elizabeth, belum punya keturunan. Dan istrinya divonis, mohon maaf, monofus dan mandul. Ada persoalan. Namun dengan segala keteguhan hati, kekuatan jiwa, beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya ini diabadikan di Al-Qur'an, diminta kita oleh Allah untuk bisa mengamati, mempelajari, bahkan menirunya, meneladaninya. Ya, wa Zakaria, dan ingatlah kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Idna rabbahu rabbi la tadharni farda. Ya Allah, ketika beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Ya, jangan biarkan aku tidak memiliki keturunan. Sedangkan Engkau yang terbaik dalam menganugerahkan keturunan. Khairul warithin. Engkau yang terbaik dalam memberikan keturunan. Maka apa yang terjadi? Fastajabna lahu. Kami lekas jawab doanya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Dan kami anugerahkan kepadanya seorang anak lelaki namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami memperbaiki kondisi istrinya yang divonis secara medis tidak mungkin punya keturunan. Kata Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, beliau berdoa kepada Allah, kan? Memohon kepada Allah dengan penuh kelembutan. Kalau Anda ingin doanya lebih detail, bisa lihat surah Maryam, surah yang ke-19 dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Anda akan temukan runtutan doanya sangat menyentuh, dan boleh saja kita amalkan itu untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang belum kita ketahui lengkap dari ayatnya, ada yang menarik. Sertai doa itu dengan amalan-amalan pendukung. Jadi tadi istighfar, kemudian berdoa tadi seperti Nabi Zakaria berdoa, lalu hadirkan amalan pendukung. Apa amalan pendukungnya? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguh mereka itu orang-orang yang senantiasa bergegas mengerjakan kebaikan. Jadi pionir kebaikan. Ada apa saja yang paling duluan. Ya, jadi kalau ada dorongan sedekah, dia paling duluan. Ada program untuk Quran, dia paling duluan. Diajak baca, dia paling duluan. Dia mendapatkan himbauan tahajud, dia kerjakan paling awal. Dia dapati himbauan untuk Jumatan misalnya, ya lebih cepat, lebih baik, dia datang lebih awal. Jadi segala apa yang diberikan kepada mereka dari motivasi kebaikan selalu ingin mengerjakan lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Bergegas mengerjakan semua kebaikan. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan tidak putus bermohon kepada kami dengan penuh harap dan merasakan khawatir kalau sekiranya doa itu tidak terjawab. Nah, jadi boleh kita punya kekhawatiran sepanjang yang diminta itu baik. Ya, sepanjang yang diminta itu baik. Jadi berdoa dengan penuh harap disertai dengan kebaikan-kebaikan, wa kanu lana khashi'in, dan khusyuk. Ya, khusyuk, sangat merasakan kedekatan dengan Allah, membangun ketawakalan dan kekuatan, kepercayaan yang tinggi. Istighfar isi dengan doa. Jadi kalau tadi disambungkan amalannya istighfar, setelah istighfar Anda berdoa seperti Nabi Zakaria dan sertai dengan amalan pendukung. Setelah itu cepat subuh datang paling duluan, tilawah Quran, sedekah siapkan, ya, dan lihat apa yang terjadi. Dan yang terakhir, di antara amalan pendukung yang paling kuat, salat.
Ya, sekali lagi, salat itu yang terbaik. Itu ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-38 sampai 39. Saya ulangi, ayat 38 sampai 39 di surah Ali Imran, surah yang ketiga. Ya, kalau infak tidak semua bisa berinfak, ya kan? Nah, umrah, haji ke Baitullah tidak semua bisa melakukan itu. Tapi kalau sholat semua punya peluangnya. Maka Nabi Zakaria ketika menyaksikan satu hal yang luar biasa yang dialami Maryam alaihissalam, mendapatkan anugerah makanan musim dingin, kok tiba-tiba ada di musim panas, begitu sebaliknya rezeki yang sangat melimpah. Maka di mihrab itu beliau berdoa kepada Allah dengan menunaikan sholat. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka di mihrab itu beliau berdoa kepada Allah, bermohon, ya Allah, mereka memvonis kami tidak mungkin punya keturunan, sedangkan engkau pemberi yang tak punya batas. Aku mohon kepadamu ya Allah, darimu saja anugerahkan kami keturunan, sungguh engkau yang maha mendengar doa kami. Baik, apa dalilnya kalau yang dikerjakan beliau dalam doa ini sedang sholat? Ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka datanglah malaikat menyeru beliau, memberitakan kepadanya, sedangkan beliau masih menunaikan sholat di mihrab. Nah, ini tolong garis bawahi. Jadi mihrab itu tempat spesial, tempat yang dikhususkan untuk kepentingan ibadah, tempat yang bisa mempercepat terkabulnya doa. Boleh, umumnya mihrab kan di masjid pada umumnya. Kenapa imam itu ada di mihrab? Karena imam memimpin sholat, diharapkan apa yang dimohonkan kepada Allah mewakili makmum cepat dijawab. Tapi tidak salah kalau Anda di rumah bikin musalla ada mihrab, atau Anda khususkan tempat tertentu, jangan dicampur dengan kegiatan lain. Hanya ibadah saja. Ya, tidak harus tempat yang besar. Hamparan sejadah pun bisa dilakukan. Ya, kalau tak ada ruangan untuk menutup, boleh ditandai. Yang penting ini untuk ibadah saja. Maka kalau kita gabungkan amalan 1, 2, 3, misal bangun tahajud, kerjakan di mihrab itu, ambil sepertiga akhir malam, bisa setengah 4 tahajud ya, atau jam 3:4. Berakhir di jam 4, jeda sebentar, 4:10 istighfar. Kan? Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah. Dalam sholat tahajud, sujudnya minta kepada Allah anugerahi keturunan, kan? Kemudian setelah itu istighfar. Setelah itu baca doa Nabi Zakaria ketika bermohon kepada Allah dengan penuh kehusyuan, kelembutan, penuh harap, ataupun dengan bahasa kita. Semoga dengan itu Allah berkenan menganugerahkan keturunan terbaik, membawa nilai-nilai kebaikan, mendapatkan kemuliaan, dan berkumpul kembali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diraih di dalam tempat yang abadi, dalam kehidupan yang lebih mulia. Semoga Allah mengabulkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.